Qala dukhulu waqtis shalah. Di antara syarat sahnya sholat itu harus masuk waktu. Jadi kalau misalkan orang melaksanakan sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Ada yang mengatakan inqalaba naflan, jadi sholat sunnah. Sholat duhur sebelum tiba waktu sholat duhur, ada yang mengatakan itu akan menjadi sholat sunnah. Masya Allah. Taqaddama al-kalamu an awqatis shalah. Sudah dibahas sebelumnya akan waktu sholat. Wa min hikmatillahi wa rahmatihi bi'ibadihi, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya, an ja'ala awqatas salati munasibatan. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan waktu sholat itu sesuai dengan lidzurufil insanil muslim, sesuai dengan keadaan seorang muslim. Ditinjau dari apa saja? Yang pertama, awalan annaha la ta'khudhu min waqtihi illa syai'al yasirah. Salat itu pelaksanaannya hanya membutuhkan waktu yang sedikit. Ini yang pertama, awalan annaha la ta'khudhu min waqtihi illa syai'al yasir. Di antara hikmah waktu salat adalah waktu salat itu sedikit. Syamsul Ma'arif saya gak punya kitabnya. Afwan, gak punya kitabnya. Wa thaniyan anna awqatiha imma qabla bidayatil amal. Di antara hikmah waktu salat yang kedua, anna awqatiha imma qabla bidayatil amal. Waktu pelaksanaan salat yang pertama itu ada kalanya sebelum orang itu bekerja. Ya, ini hikmah waktu sholat yang pertama. Rata-rata waktu sholat itu yang pertama ada kalanya sebelum memulai pekerjaan, sebelum aktivitas. Au ba'da al-intiha minal amal, atau setelah bekerja. Ya, setelah bekerja. Ghaliban yang banyak seperti itu. Falam yulzamil muslimu bitarki al-amali illa li salatil jumu'ah. Maka waktu sholat itu tidak menyuruh seorang muslim untuk meninggalkan pekerjaan kecuali satu waktu, yaitu sholat Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Tinggalkan jual beli. Hanya di sini Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh seorang muslim untuk meninggalkan pekerjaannya demi pelaksanaan sholat Jumat. Wa amma baqiyatul awqat, adapun waktu-waktu yang lain, fal maula subhanahu wa ta'ala ra'a fiha at-taysira ala ibadih. Adapun waktu-waktu yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi hamba-hambanya. Fa salatul fajr, maka bisa kita perhatikan di sini salatul fajr, salat subuh. Waktuha hina yastaqbilul muslimu yaumahul jadid. Ya. Waktu salat subuh itu ketika seorang muslim ingin memulai harinya yang baru. Wa yastayqidhu min naumihi, ketika dia bangun tidur, fayatawadda, lalu dia wudu, wa yastaqbil yaumahu, dan dia memulai hari-harinya, fayattasilu bi khaliqihi, sehingga dia bisa memohon zat yang menciptakannya agar al-auna wa taufiq,
dimudahkan dan diberi taufik. Wa yadhhabu ila amalihi, dia bisa pergi mulai kerja. Wa qad zawwadathu salatuhu syahnatun imaniyatun tadfa'uhu lil amal, dia sudah mempunyai bekal daya keimanan yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan ketika ia salat, melaksanakan salat, di mana daya keimanan tadi akan mendorong dia untuk mengerjakan dengan pekerjaan yang baik, biniyatin shalihah, tentunya dengan niat baik, wa qasdin hasan, dan tujuan yang juga baik. Imma lisiyanati ma'i wajh, kenapa orang itu bekerja? Imma lisiyanati ma'i wajh, agar dia bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta pada orang lain. Au sa'iyan wara'a iyalihi, atau demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Wa yastamirru fi amalihi hatta ya'tiya waktu zuhur, dia akan terus bekerja sampai tiba waktunya salat zuhur. Wa huwa nihayatu waqtil amal, di mana salat zuhur merupakan akhir dari pekerjaan seseorang. Fa yu'addi zuhra syakiran lillahi hamidan lah, di mana dia bisa melaksanakan salat zuhur dalam keadaan bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudhu rahatahu ila waqtil asr, dan dia bisa mengambil istirahat, bisa beristirahat sampai menjelang waktu salat asar. Wa qabla ad-dukhuli fil amal ya'khudhu al-hadrata ar-rabbaniyah, dan sebelum dia memulai bekerja lagi, dia masih menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan semua makhluknya. Wa qulna, dan kita katakan, inna salata tu'til muslimu syahnatan imaniyah, dan kita katakan tadi bahwasanya salat itu akan memberikan daya keimanan pada seorang muslim. Takhruju min qalbihil humum, dengan daya keimanan tadi, kesusahan, kesengsaraan itu akan keluar dari hati seorang muslim. Wa taj'aluhu yastaqbilul hayata, dan daya keimanan tadi akan menjadikan seorang muslim percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ya'til lail fayastaqbil lailahu kama istaqbala naharahu, kemudian tiba waktu malam dan dia akan memulai malamnya seperti halnya dia memulai siangnya, tentunya bisolati, dengan salat. Wa yakhtimu yaumahu bisalah, dan dia bisa mengakhiri harinya juga dengan melaksanakan salat. Idzan, oleh karenanya, la yajuzu lil muslim ay yusalliyal maktubata illa ba'da dukhuli waqtiha, bagi seorang muslim tidak boleh melaksanakan salat wajib kecuali sudah masuk waktunya. Wal waktu syartun asasiyun, dan waktu merupakan syarat dasar. Faman, maka apabila faman sallaha qabla waqtiha, barang siapa yang melaksanakan salat sebelum tiba waktunya, lam tasah, maka salatnya itu tidak sah. Wa qalu, dan mereka para ulama itu berkata, idza dakhala waktu shalah, apabila sudah tiba waktu salat, sudah masuk waktu salat, wajib 'alal muslimi ada'uha, maka wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat. Fayajibu alaihi, maka wajib baginya, bagi seorang muslim, imma fi'l shalah, entah itu langsung melaksanakan salat, awil azma 'alaiha fil waqt, atau ketika waktu sudah tiba maka dirinya itu wajib niat untuk melaksanakan salat di waktu itu. Wa illa, kalau tidak, asa, maka dia akan bermaksiat. Ai wa in fa'alaha fil waqti, dalam artian apabila dia in fa'alaha fil waqt, apabila dia melaksanakan di waktu itu. Fa in mata ba'dal azmi, apabila setelah dia niat untuk melaksanakan sholat setelah tiba waktunya, wal waktu yasa'uha, tapi dia meninggal terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan sholat, tapi dirinya sudah
mempunyai keinginan tinggi untuk melaksanakan sholat, tapi ajal menjemputnya, lam ya'si, maka dirinya itu tidak maksiat, tidak bermaksiat. Wa qalu, dan mereka para ulama berkata, hakadha kullu wajibin fihi fushatun minal waqt. Maka bisa diketahui bahwasanya setiap kewajiban mempunyai keleluasaan dalam waktunya. Wajib alaihi al-azmu ala adaihi. Seorang muslim wajib berniat atau bertekad tinggi untuk melaksanakan kewajibannya. Fa illam ya'zim, apabila dirinya itu tidak mempunyai keinginan tinggi ala adaihi untuk melaksanakan kewajibannya, fahuwa imma ghairu mubalin bi awamirillah, maka ada kalanya dia tidak sama sekali peduli akan perintah-perintah Allah, au nawin fi khatirihi adama al-ada, atau bahkan dirinya mempunyai keinginan untuk tidak melaksanakannya. Kal haj, seperti orang yang mempunyai kewajiban haji, fa innahu ala tarahi, walaupun kewajiban haji itu diwajibkan secara tarahi, tidak dilaksanakan secara segera, lakin yajibu 'alal muslim fi kulli sanatin ay ya'zimah, tapi merupakan kewajiban bagi seorang muslim setiap tahunnya harus mempunyai niat untuk melaksanakan haji. Wa yaqul, dan dia bisa berkata, insyaallah idza tayassaratil umur, apabila kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya, semuanya bisa mudah, hajajtu hadzal am, niscaya saya akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Lakin, akan tetapi idza marrat alaihi sinun, apabila bertahun-tahun sudah berlalu, wa huwa mustati'un, dalam keadaan dirinya itu mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut, ibadah haji, walam yahuj, akan tetapi dirinya itu tidak melaksanakannya, wala udhra lahu, dan dia tidak punya uzur, illa taswif, melainkan dia hanya menunda-nunda. Qalu, maka para ulama mengatakan, ya'tham, maka orang yang melakukan itu akan berdosa, li'annaha marrat alaihi sihhatun wa faragh, karena dirinya itu sudah mempunyai peluang untuk melaksanakan ibadah, mempunyai kesehatan yang bisa dengannya dia melaksanakan ibadah, wa ghina, dia sudah mempunyai kekayaan uang yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tapi karena dia tidak berniat, tidak mempunyai tekad tinggi, dia bisa berdosa. Walil imamil ghazali kalamun, dan Imam Ghazali punya perkataan alal azmi ala salah, terhadap mempunyai niat untuk melaksanakan sholat. Apa kata Imam Ghazali? Fima idza mata syakhsun, apabila ada orang meninggal dunia, ba'da dukhulil waqti, setelah waktu sudah tiba, wa qabla ay yusalliya, sebelum dia melaksanakan salat, waktu sudah tiba tapi dia sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, walam ya'zim ala adaiha, tapi dia masih belum berniat untuk melaksanakan salat ketika tiba waktu. Qala al-Imam al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, innal azmal mawjud, sungguhnya keinginan yang ada ketika dia masuk Islam untuk siap melaksanakan semua kewajiban dalam Islam, tahta dairatil islami kafin, niat secara umum untuk melaksanakan ibadah kafin, itu sudah mencukupi. Wa huwa al-azmul am, dan niatnya adalah al-azmul am, keyakinan yang sudah ada ketika dia masuk Islam. Bagi kalam al-ulama al-akhar, ini sisanya merupakan perkataan-perkataan ulama yang lain. Qalu idza taraha anis salati famat, apabila seseorang itu menunda melaksanakan salat sampai dirinya itu meninggal, athim, maka dirinya itu berdosa, li'annahu mutalabun bil mubadarati biha fi awalil waqt, karena seorang muslim itu dituntut untuk bersegera
dalam pelaksanaan salat di awal waktunya. Wa ubiha lil musafiril jam'u ta'khira, dan diperbolehkan bagi seorang musafir, seorang yang perjalanan, untuk menjamak salat, entah itu dijamak takhir atau takdim, atau dijamak takhir. Dijamak takdim, takhiran dijamak takhir, atau takdiman atau dijamak takdim. Wa hadza kama qulna, dan ini seperti yang kita katakan sebelumnya, mura'atun li dzurufil insan. Waktu salat itu disesuaikan dengan keadaan manusia, wa rahmatun bihi, dan waktu salat merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada insan, pada hambanya. Wa sanatakallamu 'alal jam'i fi babihi, dan kita akan membahas permasalahan salat jamak insyaallah tiba di pembahasannya.